Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rahma dengan NIM 12102193037 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tentang persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket serta keperluan etika dinormatifkan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket. Persamaan antara etika dan etiket yang pertama yaitu etika dan etiket sendiri mempunyai peran atau fungsi yang sama-sama menyangkut tentang perilaku manusia. Yang kedua yaitu etika dan etiket benar-benar sama mengatur perilaku manusia yang secara normatif. Karena keduanya mempunyai sifat yang normatif, maka kedua istilah tersebut sering sekali rancu. Selanjutnya yaitu perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etika dalam kehidupan sosial dipandang pedoman atau petunjuk dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai kumpulan seperangkat nilai-nilai yang dianggap etis. Sedangkan etiket banyak sekali yang berpendapat bahwa etiket merupakan sebuah turunan atau sebuah bagian dari etika itu sendiri yang sudah diwujudkan sebagai suatu tata krama atau tata cara di dalam membangun sebuah hubungan antar manusia, tetapi juga lebih bersifat relatif. Kan kalau tadi etika bersifat normatif, sedangkan etiketnya bersifat relatif. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu etika berlaku secara umum atau etika selalu dilakukan walaupun tidak ada orang lain. Sedangkan etiket berlaku dalam lingkungan pergaulan. Maksudnya, tata cara seseorang dalam pergaulan yang baik antar sesama manusia dengan relatif atau etika tidak berlaku jika tidak ada orang lain ataupun ada saksi mata yang melihat. Perbedaan ketiga yaitu etika memandang dari segi batiniah saja atau dari dalam diri manusia, sedangkan etiket memandang dari segi lahiriah atau dari segi luar. Selanjutnya, etika bersifat absolut atau mutlak, sedangkan etiket bersifat relatif yang dianggap sopan di dalam suatu kebudayaan, maka belum tentu juga dianggap sopan oleh kebudayaan yang lain. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai keperluan etika dinormatifkan. Etika normatif yaitu etika yang sering diamati sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma-norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Bagian yang dianggap penting dalam studi etika adalah etika normatif, karena ketika mempelajari etika normatif muncul sebagai studi atau kasus yang berkaitan dengan masalah moral. Etika normatif merupakan etika yang mengkaji apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis dan bertanggung jawab dapat digunakan oleh manusia. Etika normatif membahas dan mengkaji ukuran baik dan buruknya tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu etika umum. Etika yang membahas berbagai berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua yaitu etika khusus, merupakan suatu penerapan dari prinsip moral dalam kehidupan manusia secara khusus. Yang ketiga yaitu etika sosial yang menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dan dalam aktivitasnya. Keempat yaitu etika individu yang lebih menekankan pada kewajiban manusia sebagai pribadi. Yang kelima yaitu etika terapan, etika yang diterapkan pada profesi. Etika normatif mengandung dua bagian besar. Yang pertama yaitu membahas mengenai tentang teori nilai dan teori keharusan. Yang kedua yaitu membahas mengenai tentang etika teologis dan etika deontologis. Etika normatif itu tidak deskriptif, melainkan
berperspektif atau memerintahkan, dan tidak menggambarkan melainkan menentukan benar atau tidaknya tingkah laku atau tanggapan moral. Di dalam etika normatif, nilai-nilai itu dinilai dan sikap manusia itu ditentukan. Etika normatif bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat ditanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.